Difitnah dan diusir keluarga sendiri setelah pulang kampung membawa bayi. Mereka tak percaya kalau bayi itu bukan anakku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, berdiri di depan rumah yang sudah setahun kutinggalkan. Rumah sederhana yang menyimpan begitu banyak kenangan masa kecil. Dari tawa saat bermain petak umpet dengan adik-adikku, hingga tangis saat dimarahi karena nilai jelek. Tapi hari ini, langkahku terasa berat. Langit mendung seakan tahu isi hatiku yang gelisah. Di pelukanku, seorang bayi mungil bernama Alifa terlelap. Wajahnya tenang tak menyadari betapa keras dunia yang akan kami hadapi. Kupandangi lagi pintu kayu itu, berharap bisa masuk dengan senyuman dan disambut pelukan hangat. Tapi kenyataan berkata lain. Pintu terbuka perlahan setelah kuketuk 3 kali. Yang pertama keluar adalah ibu, masih dengan daster lusuh dan ekspresi galaknya yang tak pernah benar-benar hilang. Matanya menyipit begitu melihatku. Tapi saat tatapannya jatuh pada bayi dalam pelukanku, wajahnya langsung berubah. Bukan haru, bukan rindu, melainkan kemarahan yang meluap tanpa ditahan. Anak siapa itu? Kau hamil di luar nikah. Teriaknya dengan suara yang menggema, seolah ingin semua tetangga tahu bahwa aku telah membawa aib. Aku tercekat. Mulutku ingin menjelaskan, tapi tubuhku gemetar. Bukan, Bu, bukan anakku. Aku menemukannya di depan panti asuhan waktu kerja sosial. Suaraku lirih dan patah-patah. Tapi tak ada ruang untuk penjelasan di antara dinding hati keluargaku yang sudah membatu. Bibi Yanti, yang tiba-tiba muncul dari balik dapur, menambahkan minyak ke api yang sudah menyala. Dari dulu aku bilang, anak ini terlalu bebas. Baru pergi setahun, pulangnya bawa bayi. Kasihan Mas dan Bak, punya anak seperti ini. Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Bibi Yanti memang selalu punya cara untuk memperkeruh suasana. Dulu saat aku remaja pun, dia sering menyindir ibuku di balik senyum manisnya. Tapi kali ini berbeda. Ada kebencian yang nyata terpancar dari sorot matanya, seolah dia bahagia melihatku jatuh. Aku hanya bisa memeluk Alifa lebih erat, mencoba menenangkan diri, walau air mata mulai menggenang di pelupuk. Aku menatap ayah yang berdiri di ambang pintu, berharap ada sedikit pengertian. Tapi ayah hanya menggeleng, seolah kecewa karena telah membiayai anak yang kini dianggap mencoreng nama baik keluarga. Pergi. Jangan cemari rumah ini dengan aibmu. Ayah akhirnya bersuara. Kalimatnya tegas dan dingin, memotong sisa harapanku yang tersisa. Suasana menjadi sunyi. Bahkan suara ayam tetangga pun terdengar jelas di sela-sela keheningan yang menggantung. Aku berdiri kaku, seperti tak percaya bahwa rumah yang selama ini kusebut tempat pulang, kini menolakku mentah-mentah. Ibu menyilangkan tangan di dada, ayah menoleh ke dalam, dan Bibi Yanti berdiri dengan senyum sinis yang menyesakkan dada. Aku melangkah mundur perlahan, menatap wajah-wajah yang dulu kusayang. Tak ada pelukan, tak ada sambutan. Yang ada hanya tuduhan, hinaan, dan pengusiran. Rasanya seperti mimpi buruk yang menolak berakhir. Saat kutapakkan kaki keluar halaman, angin berhembus kencang. Langit benar-benar mendung kini, dan seolah ingin menertawakan nasibku, hujan turun perlahan. Aku tak membawa payung. Tapi aku punya Alifa, dan aku tahu, meski dunia menolakku, aku masih punya tanggung jawab yang harus kupenuhi. Kupeluk bayi itu lebih erat, dan melangkah menuju rumah nenek, satu-satunya tempat yang mungkin masih membuka pintu untukku. Langkahku terasa berat saat berjalan menjauh dari rumah yang dulu kupanggil tempat pulang. Hujan semakin deras, membasahi seluruh tubuhku, tapi aku tak peduli. Di pelukanku, Alifa mulai menggeliat, mungkin kedinginan atau terganggu oleh tangisanku yang kutahan sejak tadi.
Rasa sesak di dada tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku tak hanya ditolak, aku diusir. Oleh orang tuaku sendiri. Oleh orang-orang yang dulu mengajariku bagaimana cara melangkah, sekarang menolak keberadaanku seolah aku tak pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Rasanya seperti menjadi debu yang ditiup angin. Tak dianggap, tak diinginkan, tak dicari jika hilang. Saat aku duduk sejenak di emperan toko yang sudah tutup, aku memeluk Alifa lebih erat. Bayi ini tidak salah. Dia bahkan belum bisa berbicara, belum tahu betapa keras dunia ini. Tapi entah kenapa, keberadaannya membuatku dimusuhi. Aku menangis dalam diam, sambil mengusap wajah Alifa yang mulai basah oleh hujan. Dalam keputusasaan, satu nama muncul di pikiranku, Nenek. Satu-satunya orang yang selalu mengerti aku, yang dulu diam-diam menyelipkan uang ke sakuku saat ayah terlalu pelit untuk memberiku uang saku. Meskipun usianya tak lagi muda dan tubuhnya semakin ringkih, aku yakin kasih sayangnya tak ikut memudar seperti yang lainnya. Dengan langkah gontai dan pakaian yang basah kuyup, aku menuju rumah nenek yang terletak di ujung desa. Rumah kayunya kecil dan sederhana, tapi hangat karena kenangan. Di sanalah aku sering menghabiskan waktu kecilku, mendengarkan dongeng tentang putri-putri tangguh yang bertahan meski dunia melawan. Saat aku mengetuk pintunya dengan tangan gemetar, suara batuk nenek terdengar dari dalam, disusul suara tuanya yang lemah namun lembut. Sebentar, siapa itu malam-malam begini? Begitu pintu dibuka dan dia melihatku, dia tak berkata apa-apa. Matanya memandangi tubuhku yang basah kuyup, lalu bayi di pelukanku, kemudian mataku yang bengkak karena menangis. Tak perlu kata-kata. Dia langsung menarikku masuk, mengambil selimut dan mengusap air di wajahku. Dinda, ya Tuhan, apa yang terjadi padamu, nak? Tangisku pecah seketika. Di pelukannya, aku merasa seperti anak kecil lagi. Aku menceritakan semuanya. Pengusiran, tuduhan, fitnah. Nenek hanya mengangguk, matanya menerawang jauh seolah sedang menggali ingatan lama yang menyakitkan. Ketika aku selesai, dia tidak berkata bahwa mereka salah atau membelaku dengan lantang. Tapi kalimatnya membuatku terdiam. Kamu tahu, ibumu dulu juga pernah diusir dari rumah ini. Sejarah kadang berulang, bukan karena takdir, tapi karena luka lama yang belum sembuh. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti petir di tengah hujan. Aku tak pernah tahu kisah masa muda ibu. Yang ku tahu, dia selalu tegas, keras, dan disiplin. Tapi kini, aku mulai bertanya-tanya, apakah kerasnya itu adalah benteng dari luka yang belum pernah dia sembuhkan? Apakah ibu melihat bayangan dirinya dalam diriku, lalu membenciku karena dia belum bisa memaafkan masa lalunya sendiri? Nenek menyiapkan makanan seadanya, dan aku makan dengan lahap meski perutku terasa penuh oleh tangis. Malam itu, aku tidur di kamar yang dulu kupakai saat kecil. Dindingnya masih sama, ranjangnya masih reot, tapi kini aku tidur dengan Alifa di pelukan. Meski tubuhku lelah, pikiranku terus berputar. Apa aku harus pergi jauh lagi? Apa aku harus menyerah pada dunia yang tak menginginkan kehadiranku? Tapi saat aku melihat wajah Alifa yang damai dalam tidur, aku tahu, aku tak boleh menyerah. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk dia. Aku mungkin diusir dari rumah, tapi aku tak akan mengusir harapan dari hatiku. Pagi itu, udara di rumah nenek terasa lembab, mungkin karena hujan semalam masih menyisakan dingin di dinding-dinding kayu yang tua. Aku terbangun dengan kepala berat dan mata sembab. Alifa masih tidur di sampingku, napasnya tenang dan ritmenya menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak pulang ke desa, aku bisa merasakan sedikit ketenangan, walaupun luka kemarin masih membekas tajam di hati. Saat aku keluar kamar, nenek sudah duduk di kursi rotan kesayangannya, menatap jendela dengan secangkir teh hangat di tangannya. Matanya yang keriput menoleh ke arahku, lalu tersenyum kecil. "Tidurmu nyenyak, nak?" tanyanya pelan, seolah tak ingin mengganggu pagi yang sunyi.
Aku mengangguk sambil menarik kursi dan duduk di sampingnya. Lumayan, Nek. Tapi, rasanya masih sulit untuk percaya semuanya terjadi. Nenek menghela napas. Kau memang tidak pantas menerima perlakuan seperti itu, Dinda. Tapi kadang, luka-luka lama dalam keluarga bisa membuat orang buta dan kaku. Ibumu, dia bukan sekeras itu dulunya. Aku menoleh cepat. Maksud nenek? Tanyaku, penasaran sekaligus takut. Sejak kecil, ibu memang bukan tipe yang suka bercerita tentang masa lalunya. Bahkan soal masa mudanya pun jarang dibahas. Selalu tentang sekarang dan besok, seolah masa lalu tak pernah ada. Nenek terdiam sejenak, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, dengan suara lirih yang menggetarkan udara, ia berkata, ibumu dulu juga pernah difitnah seperti ini, oleh kakaknya sendiri. Aku membelalakan mata. Difitnah? Oleh siapa? Bibi Yanti, jawab nenek pelan. Dulu, waktu ibumu masih gadis, ada tetangga laki-laki yang jatuh cinta padanya. Tapi Yanti juga suka pada lelaki itu. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, tersebar kabar kalau ibumu hamil di luar nikah. Padahal tidak ada bukti, tidak ada penjelasan. Tapi fitnah itu menyebar cepat. Kakekmu langsung marah dan mengusir ibumu dari rumah ini. Aku tak bisa berkata-kata. Ternyata cerita ini lebih dalam dari yang kukira. Lalu kenapa ibu tidak pernah cerita? Karena luka itu terlalu dalam, Dinda. Ibumu tidak pergi jauh waktu itu, hanya tinggal dengan teman selama beberapa bulan. Tapi rasa sakit karena tidak dipercaya oleh keluarganya sendiri, itu membekas. Setelah akhirnya terbukti bahwa itu hanya fitnah, ibu kembali. Tapi sejak saat itu, dia berubah. Lebih keras, lebih tertutup. Dia membenci kelemahan dalam dirinya sendiri, dan mungkin juga dalam dirimu. Jadi, ibu melihat aku seperti dia dulu. Bisa jadi, Nak, ketika seseorang belum selesai dengan masa lalunya, dia akan mengulang pola yang sama. Dan kadang, tanpa sadar, mereka melukai orang yang paling mereka sayangi. Aku menunduk. Air mata mulai mengalir lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena perasaan aneh yang mengganjal di dada. Campuran antara simpati, kecewa, dan kasihan. Aku mulai melihat ibu bukan sebagai sosok yang sepenuhnya jahat, tapi sebagai seseorang yang belum sembuh. Tapi tetap saja, itu tak menghapus luka yang dia buat padaku kemarin. Bibi Yanti, gumamku pelan. Dia lagi. Dulu dia memfitnah ibu, sekarang giliran aku. Kenapa dia begitu benci pada keluarga sendiri? Nenek tersenyum pahit. Karena dia selalu ingin menjadi pusat. Waktu kecil, dia merasa tersisih karena ibumu lebih pintar dan disayangi banyak orang. Bahkan ketika dewasa, iri itu tak pernah hilang. Ketika dia tidak bisa jadi yang terbaik, dia lebih memilih menjatuhkan yang lainnya. Aku mengepalkan tangan. Amarah mulai tumbuh, tapi nenek menggenggam tanganku. Jangan balas dengan dendam, Dinda. Dendam hanya akan membuat hatimu hitam seperti dia. Kau cukup bertahan, jaga Alifa, dan tunjukkan bahwa kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Aku menatap mata nenek yang keriput, tapi masih menyimpan cahaya bijaksana. Disinilah aku merasa utuh kembali. Dalam dekapan orang tua yang benar-benar memahami, bukan sekadar menuntut. Meskipun hatiku masih compang-camping, aku tahu satu hal, kisah keluargaku jauh dari selesai. Dan sekarang, aku tak lagi hanya menghadapi kebencian, tapi juga mewarisi rahasia. Rahasia yang akan mengubah cara pandangku terhadap keluargaku sendiri. Setelah percakapan pagi itu dengan nenek, pikiranku terus dipenuhi bayangan masa lalu ibu dan nama yang sama terus berputar di kepalaku, Bibi Yanti. Aku mulai menyusun kepingan-kepingan kejadian yang dulu tampak biasa saja.
Tapi kini terasa seperti teka-teki yang perlahan menunjukkan bentuk sebenarnya. Sejak kecil, aku memang tak begitu dekat dengan Bibi Yanti. Ada jarak yang tak kasat mata, tapi selalu terasa. Tatapannya sering berbeda saat menatapku, seolah aku adalah duri dalam daging keluarga. Dulu aku pikir itu hanya perasaanku saja. Tapi kini, setelah tahu apa yang pernah ia lakukan pada ibu, semuanya masuk akal. Bibi Yanti, kakak kandung ibu. Seharusnya mereka saling menopang, seperti kakak adik pada umumnya. Tapi kenyataannya, mereka seperti dua sisi koin, selalu bersama, tapi tak pernah benar-benar bersatu. Setiap kali keluarga berkumpul, Bibi Yanti selalu menyindir dengan halus, menyusupkan komentar tajam dengan senyuman tipisnya yang mencurigakan. Anakmu pendiam, ya, Mbak. Jangan-jangan terlalu sering dikekang. Atau, Dinda kok rambutnya awut-awutan terus, gak seperti anak perempuan pada umumnya. Kata-katanya sepele, tapi menusuk. Dan ibu hanya diam, kadang senyum pahit, kadang hanya menghela napas dan pergi meninggalkan ruangan. Aku tak menyadari dulu bahwa ibu menyimpan banyak luka karena saudara kandungnya sendiri. Tapi kini aku mulai mengerti. Dendam ternyata bisa diwariskan. Dan aku kini menjadi sasaran berikutnya dari dendam itu. Bukan karena aku bersalah, tapi karena aku adalah bayang-bayang ibu. Wajahku mirip, sifatku keras kepala, dan mungkin aku juga menjadi pengingat bagi Bibi Yanti bahwa ibu tetap bertahan, meski difitnah dan dihancurkan. Dan itu membuatnya kesal. Setelah aku diusir, kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Aku tahu siapa yang jadi sumber utamanya. Tak butuh waktu lama sampai tetangga mulai berbisik saat aku lewat di jalan. Bahkan beberapa dari mereka terang-terangan menghindariku. Yang menyakitkan bukan hanya tatapan mereka, tapi kata-kata yang terdengar samar tapi cukup jelas untuk merobek hatiku. Itu Dinda, anaknya Bu Sari. Pulang-pulang bawa bayi, katanya hasil main di kota. Tak ada yang peduli pada kebenaran. Mereka hanya peduli pada cerita yang paling menarik untuk dibicarakan. Dan Bibi Yanti memberikannya pada mereka seperti sajian gosip paling hangat di pagi hari. Aku mulai ingat bagaimana Bibi Yanti juga sering datang ke rumah tanpa alasan yang jelas, hanya untuk membantu ibu. Padahal sebenarnya dia hanya ingin tahu isi rumah kami. Kadang ia mengutak-atik kamar, membuka lemari tanpa izin, bertanya hal-hal pribadi. Tapi semuanya dilakukan dengan senyum ramah dan suara lembut. Dulu aku kira dia hanya cerewet. Tapi sekarang, aku sadar, dia mengintai. Dia menunggu momen. Dan ketika aku pulang dengan Alifa di pelukan, itulah kesempatan emas yang dia tunggu selama ini untuk menjatuhkan aku. Dan ibu, sekali lagi. Nek, kataku suatu sore sambil menidurkan Alifa. Kenapa Bibi Yanti begitu benci sama ibu? Apa cuma karena iri? Nenek yang tengah merajut benang kusut di tangannya, menatapku dengan mata penuh beban. Iri itu akar awalnya, tapi bukan satu-satunya alasan. Waktu muda, Yanti jatuh cinta pada seorang lelaki, tampan, santun, dan berasal dari keluarga terpandang. Lelaki itu dekat juga dengan ibumu. Tapi yang dia pilih akhirnya adalah ibumu, namun akhirnya mereka putus karena satu dan lain hal. Sejak saat itu, Yanti merasa dikhianati. Bukan hanya oleh pria itu, tapi oleh adiknya sendiri. Padahal, sebenarnya ibumu pun tak pernah menginginkan lelaki itu. Semua hanya kesalahpahaman, tapi Yanti terlanjur menyimpan luka. Aku menelan ludah. Luka masa muda yang dibawa hingga tua, dan kini dilemparkan ke generasi berikutnya. Jadi semua ini, karena cinta yang gagal. Nenek mengangguk pelan. Kadang manusia menyimpan luka bukan untuk disembuhkan, tapi untuk diwariskan. Dan yang paling menyedihkan, mereka sendiri tak sadar bahwa mereka sedang mewariskan kebencian. Aku memandangi langit sore yang mulai berwarna jingga. Angin membawa suara azan dari kejauhan,
dan hati kecilku berbisik, ini bukan hanya tentangku. Ini tentang luka antar generasi, tentang kebusukan yang tumbuh karena tidak ada yang mau menyembuhkannya. Dan jika aku tidak berhenti di sini, bukan tidak mungkin suatu hari nanti, aku akan mewariskan rasa sakit yang sama pada Alifa. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Hari-hari setelah pengusiran itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi aku bangun dengan rasa takut. Takut Alifa sakit, takut uangku habis, takut aku tak bisa memberi makan esok hari. Di rumah nenek yang sederhana ini, aku belajar hidup dari nol. Tak ada lagi gaji bulanan dari pekerjaanku di kota. Tak ada kasur empuk, AC, atau makanan instan yang tinggal seduh. Tapi anehnya, di tengah segala keterbatasan ini, aku merasa lebih hidup. Setiap senyum Alifa adalah pengingat bahwa aku masih punya alasan untuk bangkit. Pekerjaan apapun kulakukan. Mulai dari mencuci baju tetangga, mengupas bawang untuk warung sayur di pasar, sampai mengajar anak-anak mengaji di musala dekat rumah. Aku tak malu. Dulu mungkin aku terlalu sibuk mengejar status dan gengsi, tapi kini aku belajar bahwa yang paling penting bukan bagaimana orang memandangku, melainkan bagaimana aku bertahan hidup dengan kepala tegak. Suatu siang yang terik, aku sedang mencuci baju di sungai kecil belakang rumah saat seorang ibu-ibu tetangga lewat sambil membawa ember. Tatapannya awalnya datar, lalu berubah sinis ketika melihat Alifa yang kugendong dengan kain jarik. "Masih kecil, ya, anakmu?" katanya dengan nada datar yang menyiratkan lebih banyak penilaian daripada kepedulian. "Bukan anak kandung saya, Bu," jawabku perlahan. "Saya menemukannya di depan panti asuhan waktu kerja sosial di kota." Dia tersenyum samar, lalu berkata, "Ah, iya," katanya begitu. "Tapi orang bisa saja bilang macam-macam buat nutupin aib." Kemudian dia berlalu begitu saja, meninggalkan suara tawa kecil yang menggantung di udara seperti belati. Aku hanya bisa terdiam, menunduk menahan marah. Tapi Alifa menangis seketika. Entah karena suasana atau karena merasakan gelisahku. Aku menggendongnya erat-erat. "Nggak apa-apa ya, Nak, biar saja orang bilang apa. Yang penting kita tahu kebenarannya." Malam hari, saat Alifa sudah tidur dan aku sedang melipat baju hasil cucian tadi, nenek menghampiri sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Dia duduk di sebelahku, meletakkan 1 cangkir di depanku tanpa berkata-kata. "Capek, ya?" tanyanya kemudian. Aku mengangguk pelan. Capek badan, capek hati. Tapi kalau lihat Alifa tidur tenang, rasanya semua capek itu pantas. Nenek tersenyum. "Kamu tahu, kadang Tuhan menguji kita bukan untuk menghukum, tapi untuk membentuk. Orang-orang yang hari ini merendahkanmu, suatu hari nanti mungkin akan melihatmu berdiri lebih tinggi. Tapi kamu harus kuat dulu. Kuat, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan." Aku memandang wajah nenek yang mulai keriput, tapi penuh dengan keteguhan. Aku tahu, beliau pasti pernah melalui banyak badai juga. Tapi bedanya, beliau tidak pernah kehilangan kelembutannya. Dan aku ingin menjadi seperti itu. Kuat, tapi tidak membatu. Hari-hari selanjutnya pun aku jalani dengan jadwal yang makin padat. Subuh-subuh aku sudah bangun, menyiapkan bubur untuk Alifa dan membersihkan rumah. Siang aku mengajar anak-anak mengaji, dan sore membantu nenek di kebun kecil di belakang rumah. Kadang, aku merasa tubuhku ingin menyerah, tapi begitu Alifa tersenyum, semua beban itu serasa terangkat. Suatu malam, saat aku sedang meninabobokan Alifa dengan nyanyian lirih, aku berkata pelan, "Kita nggak punya siapa-siapa lagi, Fa. Tapi kita punya satu sama lain, ya? Kamu kuat, kan? Jadi ibu juga harus kuat." Alifa tak menjawab, tentu saja. Tapi tangan mungilnya menggenggam jariku, erat dan hangat. Dan dalam diam itu, aku merasa menerima kekuatan yang tak pernah kuduga datang dari seorang bayi kecil yang dibuang di depan panti.
Bukan dia yang dibuang. Tapi aku yang menemukan kembali diriku lewat dirinya. Hari itu, cuaca mendung dan gerimis menggantung sejak pagi. Aku membungkus Alifa dengan kain tebal dan membawanya ke puskesmas desa yang sederhana. Karena semalaman dia rewel, demamnya tak kunjung turun. Langkahku cepat, walau hatiku diliputi cemas. Aku tak punya banyak uang, hanya beberapa lembar ribuan di dompet. Tapi aku tak peduli. Yang penting Alifa diperiksa. Puskesmas itu tidak ramai. Hanya ada 2 pasien yang sedang duduk di ruang tunggu. Aku langsung menuju meja pendaftaran dan disambut oleh seorang perawat muda. "Nama anaknya siapa?" tanyanya. Aku gugup. Namanya Alifa. Tapi saya belum punya akta lahirnya. Saya temukan. Perawat itu menatapku sejenak. Raut wajahnya berubah. Aku sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Curiga, ragu, dan akhirnya menghakimi. Tapi sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, suara pria dari balik pintu memanggil. "Bu, biar saya yang periksa." Seseorang keluar dari ruang praktik. Tinggi, berjaket dokter, dan terlihat lebih muda dari yang kubayangkan. Wajahnya bersih, matanya teduh. Dokter itu tersenyum ke arahku dan berkata, "Silakan masuk, Bu. Saya Dokter Arga." Aku menunduk sedikit. "Terima kasih, Dok." Ruang praktiknya kecil tapi rapi. Bau antiseptik menyambutku begitu aku masuk. Aku duduk sambil memangku Alifa, yang matanya sayu dan tubuhnya hangat. Dokter Arga mengambil termometer dan stetoskop dengan tenang, lalu memeriksa Alifa dengan lembut. Demamnya tidak terlalu tinggi. Mungkin karena kelelahan dan sedikit dehidrasi, katanya sambil menulis di kertas. "Sudah berapa lama begini?" "Sejak kemarin sore. Tadi malam dia terus menangis," jawabku lirih. "Sudah dibawa ke dokter sebelumnya?" Aku menggeleng. Saya tidak punya biaya. Dia berhenti menulis, menoleh padaku, dan matanya seolah mengerti. Tidak ada penilaian, tidak ada tatapan menghakimi. Hanya ketulusan yang membuat dadaku sesak. "Kalau soal biaya, jangan khawatir dulu. Di sini ada program bantuan. Yang penting, Alifa sehat dulu." Aku tercekat. "Benarkah, Dok? Tapi saya bukan. Maksud saya, dia bukan anak kandung saya. Saya menemukannya di depan panti waktu saya masih di kota. Saya bawa pulang karena tak ada yang mau mengurusnya." Dokter Arga tersenyum kecil. "Justru itu membuatmu lebih mulia. Tak semua orang punya keberanian seperti itu." Aku terdiam. Sudah lama aku tidak mendengar kalimat yang seperti pelukan. Selama beberapa menit, ia menjelaskan cara merawat bayi demam, memberiku obat, bahkan menawarkan vitamin untukku. Saat kami hendak keluar dari ruangan, dia tiba-tiba bertanya pelan, "Kamu sendirian?" Aku menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Ya, keluarga saya tidak menerima saya. Mereka mengira Alifa anak saya sendiri." Dia tidak menanggapi langsung. Hanya menatapku dengan ekspresi penuh empati. Kadang, kebenaran tidak penting bagi orang yang ingin percaya pada kebohongan. Tapi kamu tidak sendiri sekarang. Setidaknya, Alifa punya kamu, dan kamu punya dia. Aku tersenyum, kali ini tulus, walau mata masih berkaca-kaca. "Terima kasih, Dok." Sebelum aku benar-benar melangkah keluar, dia menambahkan, "Kalau Alifa demam lagi, atau kamu butuh bantuan, datang saja kapanpun. Tidak harus jadi pasien untuk bisa didengar." Hari itu aku pulang dengan langkah lebih ringan, meski Alifa masih terbaring lemah di pelukan. Tapi aku membawa sesuatu yang lebih besar dari obat, harapan. Untuk pertama kalinya sejak terusir dari rumah, ada orang asing yang melihatku, bukan sebagai masalah, tapi sebagai manusia. Dan tanpa kusadari, benih kecil telah tumbuh hari itu. Benih dari sebuah pertemuan sederhana, antara aku,
yang patah, dan dia yang menawarkan secercah cahaya. Ketenangan yang baru saja mulai kurasakan bersama Alifa, mulai runtuh lagi, sedikit demi sedikit, seperti hujan yang perlahan merembes ke atap rapuh. Kebaikan dan perhatian dari Dokter Arga sempat membuatku merasa tidak sendirian. Tapi rupanya, dunia luar belum berhenti menyiksaku. Fitnah yang dulu hanya berbisik-bisik di antara tetangga kini mulai menggema kemana-mana, dengan nama lengkapku sebagai pusat cerita. Suatu sore, saat aku berjalan pulang dari warung sambil menggandeng Alifa yang mulai bisa berdiri dengan bantuan, seorang pemuda dari kampung seberang lewat sambil tertawa keras bersama temannya. Saat berpapasan denganku, dia berkata dengan suara yang tak berusaha disamarkan, itu dia si ibu muda yang katanya dulu kerja di kota, begituan, terus pulang bawa anak. Dengar-dengar, anak hasil main sama orang kaya, ya. Aku berhenti, membeku. Ingin rasanya menegur, tapi lidahku keluh. Tanganku menggenggam erat tangan mungil Alifa, yang menatapku dengan polos, tak mengerti apapun. Lalu si pemuda menambahkan, kasihan ya, anak kecil tapi nggak jelas siapa bapaknya. Tapi lebih kasihan ibunya. Gimana rasanya dibuang keluarga sendiri? Aku menunduk, mempercepat langkah sambil menahan air mata. Tapi dalam hati, aku bergolak, bukan hanya karena ucapan itu, tapi karena aku tahu dari mana semua ini berasal. Bibi Yanti. Dialah satu-satunya yang cukup punya modal untuk menyebar cerita itu dengan bumbu yang dibuat lebih dramatis. Dialah yang tahu bagaimana caranya menusuk dengan kata-kata manis penuh racun. Dan rupanya, dia tak puas hanya membuatku diusir. Kini, dia ingin melihatku hancur sepenuhnya, di mata orang-orang, dan mungkin di mataku sendiri. Keesokan harinya, aku mendengar dari nenek bahwa mantan pacarku, Reza, ikut memperkeruh keadaan. Dia bilang ke teman-temannya kalau kamu itu memang udah nakal dari dulu, kata nenek dengan wajah muram. Katanya kamu waktu di SMA pun sering minta uang ke dia buat kebutuhan pribadi. Padahal kamu gak pernah seperti itu, kan? Aku hanya menatap kosong ke arah dapur. Mataku menatap api kompor yang menyala kecil. Kenapa dia ikut-ikutan? Tanyaku lemah. Nenek menggeleng pelan. Reza itu pengecut. Dulu waktu kamu putus, dia sakit hati. Waktu kamu kerja ke kota, dia merasa kamu ninggalin dia. Sekarang kamu jatuh, dia senang. Orang-orang seperti dia itu nggak bisa lihat mantannya bangkit. Malamnya, aku duduk sendiri di belakang rumah, di bawah langit yang mendung tanpa bintang. Aku mencoba menahan tangis tapi gagal. Rasanya seperti semua orang bersekongkol untuk menjatuhkanku. Tapi dalam gelap itu, suara tangis Alifa dari kamar kembali menyadarkanku. Aku tidak boleh kalah. Keesokan paginya, aku memberanikan diri datang ke puskesmas lagi. Bukan hanya untuk memeriksa Alifa, tapi juga untuk mencari sedikit ketenangan dari wajah yang tak menghakimiku, Dokter Arga. Begitu melihatku datang, dia langsung tersenyum kecil. Kamu kelihatan lelah. Terjadi sesuatu? Tanyanya hati-hati saat kami duduk di ruang praktik. Aku mengangguk. Fitnah makin parah. Orang-orang bilang Alifa anak hasil hubungan gelap. Mereka bilang saya wanita tidak benar. Dia diam beberapa saat, lalu meletakkan pulpennya. Aku percaya kamu, Dinda. Dan yang percaya padamu bukan cuma aku. Tapi kamu harus tahu satu hal. Kebenaran itu sering kalah cepat dari gosip. Tapi begitu sampai, kebenaran akan tinggal lebih lama. Aku tersenyum pahit. Tapi selama kebenaran datang terlambat, aku harus tetap hidup. Dan itu yang paling berat. Dokter Arga menatapku lekat-lekat. Kamu luar biasa. Tahu nggak? Orang lain mungkin akan menyalahkan dunia, menyerah, atau bahkan meninggalkan Alifa. Tapi kamu masih di sini, tetap berdiri. Itu bukti bahwa kamu bukan seperti yang mereka katakan. Aku menahan tangis.
Kata-kata itu seperti obat yang tak bisa kutebus dengan uang, pengakuan, dukungan, dan rasa dihargai sebagai manusia. Hari itu, aku pulang dengan semangat yang mulai tumbuh lagi. Meski di luar sana orang-orang masih berbicara dengan bebas, aku tahu bahwa satu suara tulus bisa lebih kuat dari 1000 bisikan kebencian. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka bilang. Aku akan membuktikan bahwa seorang wanita yang jatuh bisa bangkit dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. 3 hari setelah fitnah Reza menyebar luas di kampung, langit seperti menyimpan sesuatu. Awan hitam menggantung sepanjang siang, petir menyambar di kejauhan, dan suasana menjadi aneh, sunyi, tapi tegang. Aku tak pernah percaya sepenuhnya pada karma yang datang cepat. Tapi hari itu, segalanya terasa lain. Aku sedang menyuapi Alifa di beranda saat suara gaduh terdengar dari jalan. Orang-orang berlarian sambil berteriak. Kecelakaan. Di tikungan dekat jembatan tua. Motor jatuh. Orangnya nggak sadarkan diri. Aku menoleh. Hati berdesir. Lalu kudengar salah satu nama disebut. Reza. Reza jatuh dari motor. Tanganku gemetar. Sendok bubur hampir terlepas dari genggaman. Ada jeda panjang di dadaku. Antara kaget, kasihan, dan jujur saja, secuil kelegaan. Bukan karena aku mengharapkan celaka untuknya, tapi karena aku tahu, semesta tidak tinggal diam. Tak lama, nenek pulang dari warung dengan wajah panik. Reza dilarikan ke klinik. Kepala terbentur, katanya parah. Keluarganya nangis-nangis. Aku hanya mengangguk pelan. Apa yang dia alami, mungkin bukan kebetulan. Nenek menatapku dalam, lalu berkata lirih. Kadang, Tuhan memang tidak butuh waktu lama untuk memberi pelajaran pada orang yang zolim. Tapi kamu jangan simpan dendam, nak. Hati yang penuh luka harus tetap bisa memaafkan, agar kamu sendiri tidak busuk karena kebencian. Hari berikutnya, seluruh desa bicara soal kecelakaan itu. Ada yang bilang Reza kehilangan kendali karena mengebut, ada pula yang bilang dia melihat bayangan perempuan melintas tiba-tiba. Cerita makin liar. Sebagian orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan fitnah-fitnah yang ia lontarkan padaku. Makanya, jangan suka ngomong sembarangan tentang orang. Dosa lisan tuh balik cepat, kata Bu Darmi, tetangga depan rumah, sambil menyapu halaman. Aku hanya tersenyum kecil, tidak membenarkan tapi juga tidak menanggapi. Aku tahu, jika aku ikut menari di atas penderitaan orang, maka aku tak ada bedanya dengan mereka yang dulu merendahkanku. Beberapa hari kemudian, Reza masih dirawat di rumah. Luka di kepalanya tidak ringan. Aku mendapat kabar bahwa sejak sadar dari koma ringan, ia tidak bisa bicara dengan lancar. Kadang ucapannya kacau, dan yang lebih membuat geger. Setiap malam, dia terbangun ketakutan, berteriak-teriak menyebut namaku. Dinda, maafin aku. Jangan marah, jangan marah. Begitu menurut cerita adiknya yang tak sengaja bicara di warung. Saat mendengar itu, aku terdiam lama. Luka lama mengalir kembali ke permukaan. Dulu Reza adalah sosok yang kupercaya. Kekasih yang pernah berjanji untuk menikahiku. Tapi setelah aku menolak lamarannya karena ingin bekerja lebih dulu, dia berubah. Lalu sekarang, setelah menjatuhkanku dengan fitnah keji, dia seperti dihantui oleh bayangannya sendiri. Suatu pagi, tanpa rencana, aku berjalan melewati rumah Reza. Kebetulan rumahnya searah dengan jalan ke pasar. Di depan pagar, ibunya sedang menyapu sambil menatap kosong. Ketika melihatku, dia tertegun. Dinda. Aku berhenti. Ingin rasanya berlalu. Tapi aku menoleh. Ibu Reza. Dia berjalan mendekat, matanya mulai berkaca-kaca. Maafkan Reza, nak. Dia terlalu sakit hati dan bodoh. Sekarang dia bahkan sulit membaca doa sendiri.
Suaranya gemetar. Aku mengangguk pelan, tanpa dendam. Saya sudah memaafkannya, Bu. Tapi Tuhan mungkin ingin Reza belajar. Sama seperti saya belajar dari luka yang dia tinggalkan. Perempuan itu menangis. Kamu anak baik, Dinda. Terlalu baik. Semoga hidupmu ke depan bahagia. Ya. Aku tersenyum, lalu kembali berjalan. Tapi kali ini langkahku ringan. Bukan karena Reza mendapat balasan, tapi karena aku sudah melepas beban itu dari hatiku. Aku tak lagi menyimpan luka sebagai dendam, melainkan sebagai pelajaran. Di pelukan Alifa, aku berbisik, "Lihat, Fa, dunia memang keras. Tapi kamu harus tetap jadi baik. Karena yang baik, pada akhirnya selalu dilindungi. Dan yang jahat, selalu diingatkan, satu persatu." Beberapa minggu setelah semua fitnah dan pengusiran yang kualami, aku masih mencoba bertahan. Namun di balik segala kesulitan itu, rasa penasaran tentang masa lalu keluargaku terus menggelayuti pikiranku. Aku selalu merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumor dan gosip di desa. Suatu sore, aku duduk bersama nenek di beranda rumahnya. Angin sore yang sejuk membawa aroma hujan yang baru reda. Aku memberanikan diri bertanya, "Nenek, saat Bibi Yanti memfitnah ibu, apakah ibu pernah mencoba melawan fitnah itu?" Tanyaku. Nenek menggeleng pelan. "Ibumu memilih diam dan bertahan. Dia lebih memilih menjaga harga diri dan keluarga daripada membalas kebencian. Itu yang membuat dia menjadi sosok yang kuat dan terhormat di mataku." Aku menghela nafas panjang, lalu bertanya, "Apakah Bibi Yanti pernah menyesal atas apa yang dia lakukan?" Nenek tersenyum pahit. "Tidak. Dia terus menebar racun sampai sekarang, bahkan pada kamu. Tapi ingat, Dinda, kebenaran selalu menemukan jalannya. Suatu saat, semua yang jahat akan terungkap." Aku menatap nenek penuh haru. Aku ingin membersihkan nama ibu. Aku ingin membuktikan bahwa dia tidak seperti yang orang katakan. Nenek mengangguk penuh semangat. "Itulah semangat yang ibu kamu miliki dulu. Kamu harus terus berjuang. Nak, jangan pernah biarkan fitnah mengalahkan kebenaran dan cinta." Saat itu, aku tahu perjalanan membersihkan nama ibu dan membangun hidupku tidak akan mudah. Tapi aku siap. Karena aku percaya, kebenaran yang sesungguhnya akan menjadi kekuatan terbesar kami. Aku, Alifa, dan ibu yang selalu kupuja. Hari-hariku yang penuh perjuangan tiba-tiba berubah ketika seorang wanita elegan dengan penampilan mewah muncul di depan rumah nenek. Namanya Nyonya Laras, seorang wanita yang dikenal di kota sebagai dermawan sekaligus sosialita yang memiliki banyak jaringan. Pertemuan itu terjadi tanpa aku duga. Waktu itu aku sedang menyiapkan susu untuk Alifa di teras, ketika mobil hitam mewah berhenti di depan rumah nenek, dan wanita itu turun dengan langkah anggun. "Assalamualaikum, Nak. Apakah kamu Dinda?" Sapanya ramah sambil tersenyum hangat. Aku menjawab dengan gugup, "Waalaikumsalam, Ibu." "Iya, saya Dinda. Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Nyonya Laras menatap Alifa yang sedang bermain dengan mainan kecil di pangkuanku. "Saya sudah mendengar banyak tentangmu dan tentang Alifa. Saya datang bukan hanya untuk mengenalmu, tapi juga untuk menawarkan bantuan. Apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan Alifa ke keluarga yang lebih mampu membesarkannya?" Hatiku bergetar. Kata-katanya seperti angin badai yang menerpa hati yang sedang rapuh. Aku ingin menjawab dengan tegas bahwa aku tidak akan pernah melepaskan Alifa. Tapi di sisi lain, kenyataan hidupku yang sulit membuatku ragu. "Kenapa ibu menawarkan hal itu? Apa ibu punya maksud lain?" Tanyaku hati-hati. Nyonya Laras tersenyum tipis. "Tidak, Nak. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Alifa. Kadang, cinta saja tidak cukup jika kita tak memiliki cukup sarana.
Saya dan keluarga saya bisa memberikan itu. Kami juga memiliki koneksi dengan panti-panti asuhan dan yayasan sosial. Saya ingin membantumu, bukan mengambil alih. Aku memandang wanita itu dengan campuran rasa penasaran dan curiga. Apakah ibu mengenal ibu saya? Apa ada hubungan keluarga? Dia mengangguk pelan. Ya, ada beberapa hal dari masa lalu keluargamu yang saya ingin bicarakan langsung denganmu ketika waktunya tiba. Suasana menjadi berat. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik keramahan Nyonya Laras. Sesuatu yang membuatku merasa sekaligus takut dan penasaran. Malam harinya, aku duduk bersama nenek, menceritakan pertemuanku dengan Nyonya Laras. Menurut nenek, ibu itu memang orang penting dan punya pengaruh besar. Ucap nenek sambil mengaduk teh. Tapi kamu harus hati-hati, nak. Tidak semua kebaikan datang tanpa ada maksud tersembunyi. Aku mengangguk, memandang Alifa yang tertidur pulas di pangkuanku. Aku tahu, nenek. Tapi aku juga merasa ini bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nenek tersenyum lemah. Kalau memang niatmu tulus dan hati-hati, kamu akan bisa melihat mana yang benar dan mana yang hanya bayang-bayang. Malam itu aku tidur dengan pikiran penuh tanya. Tentang masa lalu keluarga, tentang Nyonya Laras yang tiba-tiba hadir, dan tentang masa depan yang entah akan dibawa kemana. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyerah untuk melindungi Alifa, apapun yang terjadi. Setelah pertemuan pertamaku dengan Nyonya Laras, aku tidak bisa berhenti memikirkan wanita itu. Ada aura misterius yang menyelimutinya, sekaligus rasa hangat yang sulit kujelaskan. Aku penasaran dengan apa yang dia maksud tentang masa lalu keluargaku, dan berusaha mencari kesempatan untuk bertemu lagi. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan dari Nyonya Laras untuk datang ke rumahnya yang besar dan mewah di pinggiran kota. Hatiku campur aduk. Aku takut sekaligus berharap menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menggelayut di kepalaku. Saat aku tiba, suasana rumah itu megah namun terasa hangat dan ramah. Nyonya Laras menyambutku dengan senyum tulus, kemudian mengajakku duduk di ruang tamu yang nyaman. Dinda, aku ingin kamu tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi, katanya pelan, menatap mataku dengan serius. Aku mengangguk, menunggu dengan sabar. Nyonya Laras menarik napas panjang. Aku adalah bibimu, saudara perempuan ibumu, yang dulu hilang karena sebuah tragedi keluarga. Aku terkejut. Bibimu? Tapi, kenapa selama ini aku tidak pernah mendengar tentangmu? Dia menunduk sejenak, lalu berkata, karena aku diasingkan dari keluarga setelah sebuah kesalahpahaman besar. Aku difitnah hamil di luar nikah, sama seperti yang terjadi padamu sekarang, pada ibumu dulu. Keluarga memilih memotong semua hubungan denganku demi menjaga nama baik mereka. Dan aku datang untuk menguatkanmu dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Aku tahu betapa berat perjuanganmu, karena aku pernah mengalaminya juga. Hatiku bergetar. Semua kepahitan, semua air mata, dan semua luka mulai terasa lebih ringan. Aku tak lagi merasa sendirian. Tapi kenapa kamu baru datang sekarang? Tanyaku dengan suara gemetar. Aku mencari waktu yang tepat. Jawabnya. Aku ingin kamu siap menerima kebenaran ini. Dan aku juga ingin kamu tahu bahwa aku siap membantumu dan Alifa. Keluarga kita mungkin retak, tapi darah dan cinta tetap mengalir. Kami berbicara panjang lebar hingga malam menjelang. Aku mendengar cerita tentang pengkhianatan, kesalahpahaman, dan bagaimana Nyonya Laras berjuang sendirian di kota besar. Sebelum aku pulang, dia memegang tanganku erat. Dinda, aku di sini bukan hanya sebagai bibimu, tapi juga sebagai teman dan pelindungmu. Bersama, kita akan menghadapi dunia dan menghapus segala noda fitnah itu. Aku menatapnya penuh haru. Terima kasih, Bu. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kehadiranmu. Malam itu,
Aku pulang dengan hati yang penuh harapan dan kekuatan baru. Masa lalu yang selama ini menjadi beban, perlahan mulai berubah menjadi kekuatan yang akan membimbing langkahku ke depan. Setelah pengakuan mengejutkan dari Nyonya Laras, aku semakin yakin bahwa segala penderitaan yang kulalui selama ini bukan tanpa alasan. Ada benang merah yang menghubungkan masa lalu kelam keluargaku dengan fitnah dan kebencian yang ditaburkan Bibi Yanti sejak dulu. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagaimana karma mulai bekerja pada Bibi Yanti sendiri, seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya tanpa henti. Bisnis yang dulu dijalankan Bibi Yanti perlahan merosot tajam. Dari seorang pengusaha sukses yang pernah diperhitungkan, kini dia menghadapi satu kegagalan demi kegagalan. Proyek-proyek yang semula berjalan lancar tiba-tiba terhenti. Kontrak-kontrak penting yang sudah ditanganinya secara misterius batal tanpa alasan jelas. Sumber pendapatannya semakin menipis, sementara hutang menumpuk di mana-mana. Tetangga dan kerabat mulai membicarakan nasib buruk Bibi Yanti dengan bisik-bisik penuh kepuasan. "Tuh kan, sudah karma dia tuh," ujar seorang ibu-ibu di pasar sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Dulu dia suka menyebar fitnah, sekarang hidupnya payah banget." Namun yang paling menyayat hati adalah kehancuran rumah tangganya. Suaminya yang dulu tampak setia, kini memilih meninggalkannya tanpa alasan jelas. Kabarnya, suami Bibi Yanti lelah dengan perubahan sikap dan kelakuan istrinya yang semakin dingin dan penuh dendam. Kabar perceraian itu menyebar seperti api di tengah angin, membuat reputasi Bibi Yanti semakin hancur. Aku mendengar kabar ini dari nenek, yang tampak sedih meski tak lagi terlalu terkejut. "Dinda, hidup memang seperti roda yang berputar. Orang yang menabur angin, dia akan menuai badai," ucap nenek dengan nada bijak. Aku mengangguk pelan, merasakan kepuasan yang aneh bercampur iba. Meski Bibi Yanti telah menyakiti kami semua, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari penderitaan orang lain. Karma ini adalah pelajaran hidup, bukan ajang untuk balas dendam. Kehidupan Bibi Yanti yang dulunya penuh dengan kemewahan dan kuasa kini berubah menjadi kesendirian yang mencekam. Ia kehilangan kepercayaan dari banyak orang, bahkan saudara-saudaranya mulai menjauh karena malu dengan kelakuannya. Dalam kesepian itu, mungkin dia mulai merasakan betapa pahitnya rasa sakit yang dulu ia tebarkan. Namun, aku berharap dia bisa berubah, menemukan jalan untuk menebus kesalahannya. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan hanya soal siapa yang menang dan kalah, tapi tentang bagaimana kita memperbaiki diri dan menjaga hati agar tetap tulus dan penuh kasih. Di saat yang sama, aku semakin yakin bahwa perjuanganku belum berakhir. Meski karma telah bekerja pada Bibi Yanti, aku harus terus membangun hidupku, melindungi Alifa, dan memperbaiki nama baik keluarga kami. Dengan dukungan Nyonya Laras dan nenek, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Karma mungkin membawa keadilan pada waktunya, tapi aku yang akan menentukan masa depanku sendiri. Hari-hari setelah pengakuan Nyonya Laras dan deretan peristiwa yang mengguncang hidupku, suasana di rumah mulai berubah. Namun bukan berubah menjadi hangat dan penuh kebahagiaan seperti yang kuharapkan, melainkan menjadi sunyi dan penuh penyesalan. Ibu, yang selama ini keras dan dingin padaku, tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit yang menyerangnya bukan sekadar sakit biasa. Itu adalah penyakit yang membuatnya melemah secara fisik dan mental. Seolah-olah beban hidup yang selama ini dipikulnya begitu berat hingga tubuhnya tak lagi sanggup menahan. Suatu sore, aku duduk di samping ranjang ibu yang terbaring lemah di kamar rumah kami. Matanya yang biasanya tajam dan penuh kemarahan kini tampak sayu, dipenuhi rasa sesal dan kelelahan. Aku menggenggam tangannya perlahan, mencoba menyampaikan bahwa aku di sini untuknya, meski selama ini kami terpisah oleh amarah dan kesalahpahaman. Ibu membuka matanya dan memandangku dengan suara yang lemah namun penuh penyesalan. "Dinda, maafkan ibu, nak. Ibu sudah terlalu banyak salah, terlalu banyak menyakiti hati anak sendiri." Suaranya bergetar,
dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu takut kehilanganmu dan Alifa. Tapi caranya salah. Ibu terlalu mudah percaya pada kata-kata orang lain, terutama Bibi Yanti. Aku menahan tangis dan memegang tangan ibu erat. Ibu, aku juga minta maaf. Aku tahu kita semua terluka karena situasi ini. Tapi aku tidak pernah berhenti berharap ibu akan mengerti dan menerima aku dan Alifa. Ibu menatapku penuh haru. Dinda, kau kuat sekali. Aku malu karena tidak pernah bisa mendukungmu saat kau paling membutuhkannya. Aku salah besar. Dia menarik napas panjang dan melanjutkan dengan suara hampir berbisik. Nenek sudah memberitahuku tentang masa lalu ibu. Tentang Bibi Yanti yang memfitnah ibu. Aku menyesal karena tidak pernah mencoba menggali kebenaran lebih dalam. Aku mengusap air mataku dan berkata, Ibu, yang penting sekarang kita mulai dari sini. Kita bisa memperbaiki semuanya bersama. Aku tidak ingin ada lagi rahasia atau kebencian yang memisahkan kita. Ibu tersenyum lemah. Kau anak yang baik, Dinda. Aku berharap aku bisa menjadi ibu yang lebih baik untukmu dan Alifa. Hari-hari berikutnya, aku berusaha mendampingi ibu sebanyak mungkin. Aku membantunya menjalani pengobatan, menemani di rumah, dan paling penting, mencoba mengobati luka batinnya dengan kasih sayang. Meskipun hubungan kami belum sepenuhnya pulih, aku melihat secercah harapan yang tumbuh di dalamnya. Namun tidak mudah bagi ibu. Seringkali dia terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk tentang masa lalu dan pertengkaran kami yang tajam. Suara-suara lama yang menuduh dan fitnah dari Bibi Yanti masih menghantuinya. Aku selalu ada di sisinya, menenangkan dan mengingatkannya bahwa aku di sini, bahwa kami bisa melangkah maju. Suatu sore, saat aku mengantar ibu ke taman kecil dekat rumah, dia berbicara pelan. Dinda, aku ingin kau tahu, aku bangga padamu. Meskipun kau menghadapi semua ini sendirian, kau tetap berdiri tegak dan melindungi Alifa. Itu bukan hal yang mudah. Aku tersenyum. Hati ini terasa hangat. Ibu, aku lakukan semua ini karena aku ingin keluargaku utuh kembali. Aku ingin kita saling memaafkan dan melupakan masa lalu yang menyakitkan. Ibu menggenggam tanganku erat. Aku janji, ibu akan berusaha menjadi lebih baik, menjadi ibu yang bisa kau banggakan. Tolong jangan pernah berhenti mencintaiku. Ya, nak. Aku membalas genggamannya dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan pernah berhenti mencintai ibu, selalu. Kebersamaan kami mulai mengikis dinding dingin yang selama ini memisahkan kami. Meski jalan menuju rekonsiliasi masih panjang, aku yakin ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih baik. Sebuah perjalanan yang akan membawa kami keluar dari bayang-bayang masa lalu dan menuju cahaya masa depan yang penuh harapan. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara seolah membawa getaran hangat yang sulit diabaikan, dan mentari yang biasanya hangat menyinari kota dengan lembut seolah ikut merestui langkahku. Setelah segala badai yang kutempuh, aku mulai merasakan secercah harapan. Sebuah cahaya yang menuntunku keluar dari gelap masa lalu. Dan cahaya itu bernama Arga, dokter muda yang selama ini menjadi pendampingku, bukan hanya sebagai tenaga medis untuk Alifa, tapi juga sebagai teman, pelindung, dan seseorang yang kian ku kenal sebagai bagian dari hidupku. Aku masih ingat bagaimana pertama kali kami bertemu di klinik kecil tempat ia bekerja. Arga yang sabar mendengarkan setiap keluhanku tentang Alifa, yang dengan telaten memeriksa bayi kecil itu dan memberi nasihat yang membuatku yakin bahwa aku tidak sendiri. Seiring waktu, kehadirannya menjadi penawar luka, bukan hanya fisik tapi juga hati. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa perasaan yang aku anggap biasa itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sore itu, Arga mengajak aku dan Alifa berjalan-jalan ke taman kota yang rindang. Pohon-pohon besar menaungi jalan setapak, dan suara gemericik air mancur di kejauhan menambah kehangatan suasana. Aku menggendong Alifa yang tertidur pulas di pelukanku,
Sementara Arga berjalan di samping kami dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya, sebuah kehangatan dan ketegasan yang membuat jantungku berdebar. "Kamu tahu, Dinda," Arga mulai, suaranya lembut namun penuh makna. "Aku sudah lama ingin mengatakan sesuatu padamu." Aku menatapnya, rasa penasaran bercampur dengan sedikit gugup. "Aku tahu perjalananmu tidak mudah. Aku tahu dunia kadang tak adil padamu. Tapi aku juga tahu satu hal. Kamu luar biasa kuat dan pantas mendapatkan kebahagiaan." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Arga. Kata-katamu sangat berarti bagiku." Arga menarik napas dalam-dalam dan menatap mataku lebih dalam. "Dinda, aku tidak ingin hanya menjadi dokter yang membantu merawat Alifa. Aku ingin menjadi bagian dari keluargamu. Aku ingin melindungi kamu dan Alifa, bukan hanya hari ini, tapi selamanya." Hatiku berdegup kencang. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak, dan dunia hanya milik kami bertiga. "Arga, Aku terdiam, kebingungan mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab perasaan yang begitu kompleks ini. Arga mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dari sakunya dan membuka tutupnya perlahan, memperlihatkan cincin berlian yang berkilauan. "Dinda, maukah kamu menikah denganku? Menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku, dan menjalani hidup ini bersama-sama, apapun yang terjadi." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Semua perjuangan, semua air mata, semua rasa sakit tiba-tiba berubah menjadi kebahagiaan yang begitu tulus dan murni. Aku mengangguk dengan suara yang bergetar. "Ya, Arga, aku mau. Aku mau melewati semua ini bersamamu." Arga tersenyum lebar, lalu memelukku erat, seolah tidak ingin melepaskan momen indah itu. Alifa yang terbangun sedikit memandang kami dengan mata bulatnya, seolah mengerti bahwa sesuatu yang istimewa sedang terjadi. "Kita akan membangun keluarga yang bahagia, Dinda," kata Arga pelan sambil mencium dahiku. "Kita akan hadapi semua bersama." Aku merasa seluruh dunia seakan berdetak dalam irama kebahagiaan baru. Setelah gelap dan penuh luka, aku menemukan cahaya dalam sosok Arga yang tulus dan penuh kasih. Hari itu menandai babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku tidak lagi berjalan sendiri, tapi bersama seseorang yang mencintai dan menerima aku apa adanya. Aku tahu, perjalanan ke depan mungkin masih berat dan penuh tantangan, tapi dengan Arga di sisiku, aku yakin segalanya bisa kulalui. Hari-hari setelah pertunangan dengan Arga membawa harapan baru dalam hidupku. Namun di balik kebahagiaan itu, masih ada satu masalah besar yang terus menghantui pikiranku. Bagaimana membuktikan kepada keluarga bahwa Alifa bukanlah aib, melainkan anugerah yang membawa harapan. Aku tahu, selama ini banyak yang meragukan dan menuduhku tanpa dasar. Tapi kini, dengan dukungan Nyonya Laras yang mulai membuka tabir masa lalu, aku yakin kebenaran akan segera terungkap. Suatu sore, aku bersama Nyonya Laras mengunjungi rumah kami. Suasana di rumah itu terasa tegang. Wajah ibu dan ayah menunjukkan kebingungan dan ketidakpercayaan yang masih tersisa. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini mereka jauhi ternyata adalah bibiku yang hilang selama puluhan tahun. "Ibu, ayah," aku memulai dengan suara lembut, "aku ingin kalian mendengar sesuatu yang sangat penting." Nyonya Laras mengangguk dan kemudian berkata, "Aku tahu selama ini kalian memandang Alifa dan aku dengan curiga. Tapi aku di sini untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi." Ayah mengerutkan kening. "Kebenaran apa maksudmu?" Nyonya Laras mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi dokumen-dokumen lama yang selama ini tersembunyi rapat. Ini adalah surat-surat dan dokumen yang membuktikan bahwa Alifa adalah cucu dari keluarga kita. Bayi yang ditinggalkan oleh seorang kerabat jauh karena keadaan yang sulit, dan aku berjanji akan menjaga serta merawatnya. Ibu menatap dokumen itu dengan mata berkaca-kaca, seolah tidak percaya. Ini benar.
Tanyanya dengan suara gemetar. Aku mengangguk sambil menggenggam tangan ibu. Ibu, aku tahu ini berat untuk diterima. Tapi percayalah, Alifa adalah bagian dari keluarga kita. Aku juga bagian dari keluarga ini. Nyonya Laras melanjutkan, kita tidak bisa terus terpecah oleh prasangka dan fitnah. Sudah saatnya kita kembali bersatu, memperbaiki hubungan yang retak dan saling memaafkan. Tiba-tiba suasana hening. Semua orang terdiam, menimbang-nimbang kata-kata yang baru saja mereka dengar. Aku bisa melihat betapa beratnya beban di dada mereka, betapa besar perjuangan mereka untuk menerima kenyataan baru ini. Ayah akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi penuh ketulusan. Dinda, aku salah. Aku terlalu cepat menilai tanpa mendengar cerita lengkapnya. Maafkan ayah karena telah membuatmu dan Alifa merasa terasing. Ibu menangis pelan, merangkulku dan Alifa dengan hangat. Maafkan ibu juga, nak. Ibu terlalu keras dan tidak memberikan kesempatan untukmu membuktikan kebenaran. Aku terharu, merasa seolah beban berat di hatiku mulai terangkat. Terima kasih, ibu, ayah. Aku juga minta maaf atas segala kesalahpahaman selama ini. Mari kita mulai lembaran baru bersama. Nyonya Laras tersenyum hangat. Ini adalah awal dari keluarga yang baru dan lebih kuat. Kita belajar dari masa lalu dan maju bersama. Hari itu, di rumah yang sama yang dulu penuh dengan konflik dan air mata, kami duduk bersama sebagai satu keluarga utuh. Aku merasa betapa kuatnya cinta dan pengampunan mampu menyembuhkan luka terdalam sekalipun. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan tidak akan selalu mudah. Tapi dengan kepercayaan dan kasih sayang yang baru ditemukan, aku yakin kami bisa melewati segala rintangan bersama. Alifa yang kecil tertidur di pelukanku, seolah merasakan ketenangan yang sama. Dia adalah simbol cinta yang menghubungkan kami, menghapus bayang-bayang masa lalu dan membawa kami menuju masa depan yang cerah. Hari pernikahan itu tiba dengan membawa segudang perasaan yang bercampur aduk dalam dada. Sejak pagi, sinar matahari yang hangat seakan memberi restu bagi momen yang sangat ku nanti-nantikan. Setelah melewati badai kehidupan yang panjang, akhirnya aku akan mengikat janji suci bersama Arga, pria yang bukan hanya menyelamatkanku dari kesendirian, tapi juga mengajarkan arti cinta yang tulus dan tanpa syarat. Di sisi lain, aku tahu hari itu bukan hanya tentang kami berdua, melainkan juga titik balik bagi keluargaku yang selama ini terpecah oleh luka dan prasangka. Persiapan pernikahan diadakan di sebuah gedung kecil yang hangat dan sederhana, penuh dengan dekorasi bunga putih dan lilin yang menciptakan suasana romantis sekaligus intim. Aku mengenakan gaun putih sederhana namun anggun, yang dipilih dengan penuh cinta oleh nenek dan Nyonya Laras. Di balik tabir, hatiku berdebar kencang, campuran antara bahagia dan gugup yang sulit diungkapkan kata-kata. Arga, dengan setelan jas hitamnya yang rapi, menungguku di altar dengan senyum yang menenangkan dan penuh kasih. Ketika aku melangkah memasuki ruangan, pandanganku langsung tertuju pada keluarga yang duduk di bangku tamu. Ayah dan ibu tampak berbeda. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus sekaligus rasa penyesalan yang mendalam. Mata mereka berkaca-kaca, dan aku tahu mereka telah melalui pergolakan batin yang luar biasa untuk sampai pada titik ini. Nyonya Laras duduk di sebelah mereka, memberikan senyum penuh penguatan. Setelah beberapa doa dan kata sambutan dari pendeta, tibalah saat kami mengucapkan janji suci. Suara Arga yang tenang namun penuh keyakinan menyentuh hatiku. Dinda, aku berjanji akan selalu mencintaimu dan Alifa, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, sepanjang hidupku. Aku membalas dengan suara yang bergetar penuh emosi. Arga, aku juga berjanji akan setia mendampingimu, menjaga dan mencintaimu, serta merawat keluarga kecil kita dengan sepenuh hati. Di momen itu, aku melihat ibu dan ayah meneteskan air mata. Ibu menyeka pipinya dengan tisu, lalu berbisik, "Maafkan ibu, nak.
Ibu sangat bangga padamu hari ini. Ayah mengangguk sambil berkata, kau sudah menjadi wanita kuat yang luar biasa, Dinda. Kami bahagia akhirnya kau mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Setelah upacara selesai, suasana berubah menjadi lebih hangat dan penuh keakraban. Kami duduk bersama keluarga dan sahabat, berbagi tawa dan cerita yang membuat suasana yang sebelumnya tegang menjadi cair. Aku merasa betapa indahnya momen itu, saat cinta dan pengampunan mampu menyatukan hati yang pernah terluka. Arga memegang tanganku erat. Ini bukan hanya tentang pernikahan kita, tapi juga tentang keluarga yang akhirnya kembali utuh. Aku tersenyum dan mengangguk. Ya, dan aku berjanji akan terus berjuang agar kita semua tetap bersama, melewati apapun yang datang. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku dan Arga berdansa perlahan, sementara Alifa tertidur pulas di pelukan nenek. Semua luka masa lalu terasa mulai tertutup, digantikan oleh harapan dan cinta yang baru. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi kali ini aku tak lagi berjalan sendiri. Bersama keluarga dan Arga, aku siap menyongsong masa depan dengan penuh keyakinan dan hati yang terbuka. Setelah segala kejadian yang mengubah hidupku dan keluargaku, aku menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Karma selalu menemukan jalannya sendiri. Waktu dan kebenaran memang berjalan lambat, tapi keduanya pasti akan mengungkap apa yang tersembunyi di balik topeng dan kepalsuan. Bibi Yanti, wanita yang selama ini menjadi sumber segala luka dan kesengsaraan, akhirnya menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Aku mendapatkan kabar itu dari seorang tetangga lama yang pernah dekat dengan keluarganya. Dinda, kamu harus tahu, Bibi Yanti sekarang tinggal sendirian di rumah tua di pinggiran desa. Bisnisnya sudah bangkrut, dan suaminya meninggalkan dia karena masalah yang tak kunjung selesai. Kata tetangga itu dengan nada pilu. Rasa penasaran dan campur aduk aku rasakan. Di satu sisi, aku tak pernah berharap siapapun mengalami nasib buruk, tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa menutupi perasaan lega bahwa kejahatan dan kebohongan yang selama ini dia sebarkan akhirnya menuai akibatnya. Hari demi hari, kabar tentang Bibi Yanti semakin membuatku bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar berubah? Apakah dia menyesal atas semua yang telah diperbuatnya? Rasa ingin tahu itu membawaku ke pintu rumahnya yang lama tak kukunjungi. Ketika aku tiba di sana, suasana sunyi dan suram menyambutku. Rumah tua itu tampak rapuh dan penuh debu, seperti mencerminkan kehidupan Bibi Yanti saat ini. Aku mengetuk pintu dengan perlahan, dan setelah beberapa saat, pintu itu terbuka sedikit, memperlihatkan sosok wanita yang dulu ku kenal, namun kini tampak sangat berbeda. Wajahnya keriput, matanya sayu dan penuh penyesalan. Dinda, apa yang membawamu ke sini? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosi yang menggelora. Bibi Yanti, aku datang bukan untuk membalas dendam. Aku hanya ingin tahu, apakah Bibi menyesal atas semua yang terjadi? Dia terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku memang pernah berbuat salah, Dinda. Aku iri, aku benci, dan aku telah menyakiti banyak orang, termasuk keluargaku sendiri. Tapi saat ini aku sendiri, kehilangan segalanya. Suamiku pergi meninggalkanku, bisnis yang kubangun hancur karena kebodohanku sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak meminta maaf hanya karena aku menyesal. Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Bibi, setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Karma memang datang, tapi itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengajarkan. Aku harap Bibi bisa memulai lembaran baru, seperti aku dan keluarga. Dia menatapku dengan penuh harap. Terima kasih, Dinda. Kata-katamu memberi aku kekuatan. Momen itu adalah titik balik bagi kami berdua.
Meski dulu kami terjebak dalam konflik dan kebencian, kini ada kesempatan untuk memaafkan dan memperbaiki. Karma bukan hanya soal balas dendam, tapi juga kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Kisah Bibi Yanti adalah pengingat bahwa kejahatan dan iri hati tidak pernah membawa kebahagiaan. Aku berharap, dari sisa hidupnya, dia bisa menemukan damai dan menebus kesalahannya. Dan aku memilih melangkah maju dengan hati yang penuh pengampunan dan cinta. Setelah semua badai yang mengguncang hidupku, aku akhirnya merasakan kebahagiaan yang sejati. Sebuah kebahagiaan yang bukan hanya berasal dari dunia luar, tapi dari kedamaian hati yang telah lama aku cari. Bersama Arga dan Alifa, aku menjalani hari-hari yang penuh cinta dan tawa. Sesuatu yang dulu terasa mustahil setelah luka dan pengkhianatan yang kurasakan dari keluargaku sendiri. Kini, aku menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang sempurna tanpa masalah, tapi bagaimana kita mampu bertahan dan tumbuh bersama dalam segala keadaan. Pagi itu, sinar mentari menembus jendela kamarku, menciptakan pola-pola hangat di lantai kayu. Alifa tertidur pulas di ranjang kecilnya, napasnya tenang dan damai. Arga duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat sambil tersenyum lembut. "Dinda, lihatlah, kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Dan hari ini aku benar-benar bersyukur bisa menjalani hidup bersamamu dan Alifa." Aku membalas senyumannya, rasa cinta dan syukur membuncah di dadaku. "Aku juga, Arga. Kadang aku masih tak percaya bahwa setelah semua yang terjadi, kita bisa berada di sini, bersama, bahagia." Arga mengusap lembut rambutku. "Kamu kuat, Dinda. Kekuatanmu yang membuat kita bisa sampai sejauh ini. Aku hanya ingin kita terus melangkah bersama, menghadapi apapun yang datang." Hari-hariku kini dipenuhi dengan rutinitas sederhana yang penuh makna. Aku bekerja sebagai guru les privat, mengajar anak-anak di lingkungan sekitar dengan penuh kesabaran dan cinta. Sementara itu, Arga semakin dikenal sebagai dokter yang peduli dan penuh dedikasi. Alifa tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, selalu membuat hari kami penuh warna dengan tawanya yang riang. Namun, bukan hanya kebahagiaan pribadi yang kurasakan, melainkan juga rekonsiliasi yang mulai tumbuh dalam keluargaku. Ibu dan ayah kini datang lebih sering mengunjungi kami, membawa makanan dan berbagi cerita hangat. Suatu sore, ibu duduk di teras bersama kami sambil menatap Alifa yang sedang bermain. "Dinda, aku ingin minta maaf lagi atas semua kesalahan ibu dulu. Melihatmu bahagia seperti ini adalah hadiah terindah bagiku." Aku menggenggam tangan ibu. "Terima kasih, Bu. Aku juga berterima kasih karena ibu mau membuka hati. Kita semua belajar dari masa lalu, dan aku yakin kita bisa terus memperbaiki semuanya." Ayah yang berdiri tak jauh ikut menambahkan, "Keluarga adalah tentang saling memaafkan dan mendukung. Aku bangga padamu, Nak." Malam itu, saat Alifa tertidur di pelukan Arga, aku duduk termenung memandangi mereka berdua. Aku tahu, kebahagiaan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah padam. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu menjaga dan menghargai keluarga kecil kami, dan untuk terus membuka pintu maaf bagi siapapun yang ingin memperbaiki hubungan. Terkadang aku masih teringat masa-masa sulit yang dulu menghantui, tapi sekarang aku melihat semuanya sebagai pelajaran berharga. Karma telah mengajarkan kami arti kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk berubah. Dan aku percaya, selama kami tetap bersama dan saling mendukung, tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Dengan hati yang penuh syukur, aku menatap masa depan yang cerah bersama Arga dan Alifa. Kami bukan hanya bertahan, tapi tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang utuh, penuh cinta, dan kebahagiaan. Aku akhirnya menemukan tempatku di dunia ini, di pelukan keluarga yang penuh kasih dan harapan. Malam itu terasa sangat sunyi dan hening, seperti alam semesta seakan memberi ruang bagi momen yang sangat sakral.
Aku duduk di sisi ranjang nenek yang sudah semakin lemah. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini tampak kurus dan keriput. Tapi matanya masih bersinar dengan kehangatan dan kebijaksanaan yang tak pernah pudar. Nenek memegang tanganku erat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Dinda, cucuku, suara nenek lirih tapi penuh kasih sayang. Aku tahu perjalananmu selama ini penuh liku dan cobaan. Tapi aku bangga melihat bagaimana kau bertahan dan terus melangkah maju, meski banyak yang menyakitimu. Aku menggenggam tangannya lebih erat, menahan air mata yang mengalir. Nenek, aku tidak akan bisa seperti sekarang tanpa dukungan nenek. Nenek adalah kekuatanku. Nenek tersenyum lembut. Ingatlah selalu, Dinda, karma itu bukan hanya balasan untuk yang jahat, tapi juga pembelajaran untuk kita semua. Jangan pernah membenci, karena kebencian hanya akan melukai hati sendiri. Karma akan datang dengan caranya sendiri, tepat waktu, dan seringkali jauh lebih bijaksana dari yang kita duga. Aku menatap mata nenek yang penuh harapan. Apa pesan terakhir nenek untukku? Nenek menarik napas dalam-dalam. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu. Maafkan mereka yang pernah menyakitimu, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena kau pantas mendapatkan kedamaian. Lanjutkan hidupmu dengan cinta, bukan dendam. Aku meneteskan air mata. Aku akan berusaha, Nenek. Aku berjanji. Nenek mengelus pipiku. Bagus, nak. Ingat, setiap orang punya jalan masing-masing. Mereka yang pernah berbuat salah padamu mungkin belum menemukan jalan pulang. Berdoalah untuk mereka, dan jangan berhenti percaya pada kebaikan. Malam itu, nenek menghembuskan napas terakhir dengan damai, dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya. Kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang sangat dalam, tapi juga meninggalkan warisan cinta dan kebijaksanaan yang abadi. Beberapa minggu setelah nenek meninggal, aku mendapat kabar mengejutkan tentang Bibi Yanti. Wanita yang dulu menyebarkan fitnah dan kebencian itu mengalami perubahan besar. Setelah melalui masa-masa sulit yang membuatnya kehilangan segalanya, ia mulai mengabdikan hidupnya untuk membantu anak-anak yatim dan kaum duafa di desa kami. Aku bertemu dengannya suatu sore ketika ia datang ke rumah, membawa keranjang berisi makanan dan pakaian untuk disumbangkan. Wajahnya yang dulu penuh kepahitan kini tampak lebih teduh dan tenang. Dinda, suaranya pelan, aku ingin meminta maaf sekali lagi atas semua kesalahanku. Aku ingin memulai hidup baru, dan aku berterima kasih karena kau sudah memberi aku kesempatan untuk berubah. Aku tersenyum hangat. Bibi Yanti, aku percaya setiap orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Aku juga sudah belajar banyak dari pengalaman ini. Karma memang datang dengan cara yang tidak terduga. Mereka yang dulu menyakiti kini menemukan jalan untuk menebus. Dan aku pun belajar bahwa pengampunan adalah kunci kebahagiaan sejati. Dengan hati yang lapang dan penuh cinta, aku melangkah maju bersama Arga dan Alifa. Kami hidup dalam damai, menyebarkan kebaikan, dan menjaga warisan nenek yang penuh hikmah. Aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, kami siap menghadapinya dengan cinta dan pengampunan. Karena itulah pesan terakhir nenek yang selalu aku pegang erat. Setelah masa-masa yang penuh ujian, aku pikir hidupku mulai menemukan jalannya yang damai dan stabil. Namun, takdir rupanya belum sepenuhnya membiarkan aku menikmati ketenangan itu. Suatu hari, saat aku sedang sibuk menyiapkan Alifa untuk sekolah, sebuah kabar yang tak terduga datang menghampiri. Telepon berdering dari nomor yang asing, membuat jantungku seketika berdebar. Suara di ujung sana adalah seorang pria dengan nada serius, mengenalkan diri sebagai pengacara dari sebuah perusahaan besar. Bu Dinda, kami ingin menginformasikan bahwa ada pihak yang mengklaim hak atas Alifa. Mereka menyatakan bahwa anak itu adalah pewaris dari seorang kerabat jauh yang meninggal tanpa meninggalkan wasiat, dan mereka sedang menyiapkan proses hukum untuk mengambil hak asuh.
ujarnya dengan nada formal dan tegas. Hatiku serasa berhenti sejenak. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Maaf, Pak. Bisa dijelaskan lebih rinci? Siapa pihak yang mengklaim itu? Dan apa dasar klaim mereka? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Sang pengacara menjelaskan bahwa sebuah keluarga dari kota lain muncul dengan dokumen-dokumen yang mengklaim hubungan darah dengan Alifa dan berencana membawa kasus ini ke pengadilan demi mendapatkan hak asuh. Aku merasa dunia seakan runtuh kembali di sekelilingku. Setelah segala perjuangan dan luka yang kujalani, kini aku harus menghadapi ancaman kehilangan Alifa, anak yang sudah kusinggah di hati dan hidupku. Kabar itu membuatku gelisah dan tak bisa tidur. Arga mencoba menenangkanku. Dinda, kita akan hadapi ini bersama. Aku akan membantumu mengurus semuanya. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Namun, aku tahu ini bukan perkara mudah. Bayangan masa lalu yang selama ini berusaha aku tutup rapat kini kembali muncul, menguji keteguhan dan cinta kami. Aku mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar yang mulai berbisik-bisik, menanyakan kabar terbaru dan menyebarkan spekulasi yang tak sedap. Di satu sisi, aku bersyukur karena aku tidak sendirian. Keluarga dan teman-teman baik, termasuk Nyonya Laras dan Nenek, memberi dukungan moral yang luar biasa. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Aku harus siap menghadapi pengadilan, bukti-bukti, dan mungkin juga pengkhianatan yang datang dari tempat yang tak terduga. Sore itu, aku duduk termenung di ruang tamu, memandang Alifa yang sedang bermain dengan mainannya. Tanganku mengusap rambutnya perlahan. Nak, apapun yang terjadi, Mama akan selalu melindungimu. Kita akan berjuang bersama. Arga duduk di sebelahku, menggenggam tangan kami berdua. Kita tidak akan menyerah. Ini hanyalah tantangan lain yang harus kita lewati. Dengan cinta dan kejujuran, kita pasti bisa melewatinya. Namun, dalam lubuk hatiku, aku bertanya-tanya, apakah masa lalu memang benar-benar bisa ditinggalkan? Ataukah bayangannya akan terus menghantui hingga aku dan Alifa benar-benar menemukan kedamaian yang sejati? Bab baru dalam hidupku telah terbuka, penuh dengan ketidakpastian dan ujian. Tapi aku yakin, dengan keluarga dan cinta di sisiku, aku mampu menghadapi apapun yang akan datang. Ini adalah perjuangan kami, dan aku siap untuk melangkah maju, berani menghadapi bayangan masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap detik berlalu membawa ketegangan yang semakin menekan dada. Kasus hak asuh Alifa berubah menjadi pertempuran hukum yang sengit, bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di tengah masyarakat yang mulai terbagi pendapatnya. Aku merasakan beban yang sangat berat, bukan hanya karena harus menghadapi gugatan itu, tapi juga karena rasa takut kehilangan anak yang sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Pada suatu siang yang panas, aku dan Arga duduk di ruang tunggu pengadilan yang penuh sesak dengan orang-orang. Di sana, aku bertemu dengan pihak lawan, keluarga yang mengklaim memiliki hak atas Alifa. Mereka tampil dengan wajah serius dan penuh keyakinan, membawa berkas-berkas yang tampak lengkap dan rapi. Sorot mata mereka dingin dan penuh tantangan, seolah ingin menyingkirkan aku dari kehidupan Alifa tanpa sisa belas kasihan. Ketika sidang dimulai, segala bukti dan argumen dilemparkan ke meja hijau dengan penuh intensitas. Pengacara mereka menuduh bahwa aku adalah wanita yang tidak pantas merawat Alifa, bahwa aku hanya memanfaatkan anak itu demi kepentinganku sendiri. Sementara aku dan Arga berusaha sekuat tenaga membela diri, menunjukkan semua bukti yang menguatkan hak asuh kami, dari dokumen adopsi, rekam medis, hingga kesaksian tetangga dan teman-teman yang menyaksikan kasih sayang dan pengorbananku pada Alifa selama ini. Namun bukan itu yang membuatku teriris paling dalam. Saat giliran Bibi Yanti dipanggil sebagai saksi, seluruh ruangan menjadi tegang. Dia berdiri di depan hakim dengan wajah yang sudah berubah,
tidak lagi penuh amarah dan kebencian, melainkan tampak remuk dan menyesal. Dengan suara yang bergetar, ia mengakui segala kebohongan dan fitnah yang pernah dilontarkan, termasuk tentang masa laluku dan keluargaku. Yang mulia, saya mengaku bahwa saya pernah berbuat salah. Dendam dan iri hati saya membuat saya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Saya mohon maaf kepada Dinda dan keluarganya, terutama kepada Alifa yang tidak bersalah dalam semua ini, kata Bibi Yanti dengan air mata yang mengalir deras. Aku merasa dada ini sesak, bukan hanya karena keadilan yang mulai berpihak, tapi karena melihat betapa pahit dan berat penyesalan itu. Aku merasakan campuran amarah, haru, dan pengampunan yang sulit dijelaskan. Hakim pun memberikan keputusan yang sangat dinantikan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh Alifa tetap berada di tangan Dinda dan Arga. Suara hakim yang tegas namun lembut itu seperti mengangkat beban berat yang selama ini menghimpit kami. Saat aku memeluk Alifa erat-erat, air mata kebahagiaan mengalir tanpa bisa kutahan. Arga menggenggam tanganku, tersenyum penuh kemenangan. Namun di balik semua itu, aku tahu ini bukan hanya kemenangan atas sebuah kasus, melainkan kemenangan atas keteguhan hati, cinta, dan pengorbanan yang tiada henti. Konflik yang menegangkan ini telah menguji segalanya, ketegaran, kepercayaan, dan cinta kami. Aku belajar bahwa dalam setiap ujian, ada kekuatan yang bisa kita temukan jika kita mau bertahan dan percaya. Kini, dengan segala luka yang mulai sembuh, aku siap melanjutkan hidupku, bukan hanya sebagai ibu yang melindungi anaknya, tapi juga sebagai wanita yang kuat, penuh harapan, dan tidak pernah menyerah pada takdir. Setelah melewati segala ujian dan badai yang menghadang, aku duduk di beranda rumah kecil kami, ditemani alunan angin sore yang lembut dan suara tawa Alifa dari dalam rumah. Rasanya seperti mimpi, bahwa aku kini benar-benar bisa menarik napas lega dan menikmati kedamaian yang selama ini sangat kuidam-idamkan. Semua luka, air mata, dan perjuangan terasa seperti cerita masa lalu yang telah memberi makna dan kekuatan pada hidupku. Aku menatap langit yang mulai memerah oleh sinar matahari terbenam, memikirkan perjalanan panjang yang baru saja kulewati. Dari seorang gadis muda yang diusir dari keluarganya sendiri, hingga menjadi ibu yang berjuang untuk kebahagiaan anaknya. Dari fitnah dan penghinaan, hingga menemukan cinta sejati dan pengampunan. Semua itu mengajarkan aku satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak luka yang kita derita, tapi tentang seberapa kuat kita bangkit kembali. Arga datang mendekat, memelukku dari belakang. Dinda, kau tahu? Aku selalu percaya pada kekuatanmu. Kau adalah cahaya dalam hidup kita. Aku tersenyum, menoleh dan menggenggam tangannya. Kau juga, Arga. Tanpamu, aku tak tahu apakah aku bisa sejauh ini. Kami duduk bersama, menikmati kebersamaan yang sederhana tapi penuh arti. Alifa datang menghampiri dengan wajah ceria, memeluk kami berdua. Mama, Papa, aku senang kita selalu bersama, katanya polos. Mendengar kata-kata Alifa, hatiku meleleh. Anak kecil itu adalah alasan terbesar aku bertahan dan berjuang. Dia adalah masa depan yang kuimpikan, simbol dari cinta yang tak pernah padam meski badai melanda. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang dan penuh tantangan, tapi aku sudah siap. Siap menghadapi apapun yang akan datang, karena kini aku tidak berjalan sendirian. Aku punya keluarga, yang saling menguatkan dan mencintai tanpa syarat. Sebelum aku menutup mata untuk malam itu, aku teringat pesan nenek yang selalu kupegang erat. Jangan pernah membenci, karena karma selalu datang sendiri. Pesan itu kini bukan hanya menjadi pengingat, tapi juga pijakan untuk hidupku yang baru. Aku menuliskan beberapa kalimat di buku harianku, sebagai penutup dari bab lama dan pembuka dari bab baru. Aku memilih cinta, pengampunan, dan harapan. Karena dalam setiap akhir, selalu ada awal yang indah menunggu untuk dijalani.
Dan dengan hati yang penuh syukur, aku menatap masa depan dengan senyuman. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tujuan, tapi perjalanan yang kita jalani dengan penuh cinta dan keberanian.